generasi milenial dan generasi Z ini adalah mereka-mereka yang tidak suka berbicara dan berkomunikasi panjang, apalagi tambah lebar. Di WA chat mereka itu sangat singkat, bahkan sering menggunakan meme dan simbol-simbol, karena mereka punya cara-cara mengungkapkan perasaan dan pikiran, aspirasi dan unek-unek dengan gaya-gaya yang sangat khas. Beri ruang mereka berkreasi, berinovasi, karena mereka bisa belajar apa saja dalam waktu yang cepat dan di mana saja. Tidak harus di ruang belajar, tak harus di kampus dan di sekolah, karena setiap orang yang mereka temui adalah guru, dan di mana tempat mereka berada adalah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi was'il fadli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairatuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi was-sidqi wal wafa'i wal ihsan wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segenap puji dan selasa syukur mari sama-sama kita haturkan kepangkuan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk meringankan langkah kita menyahuti salah satu panggilannya, yaitu salat subuh berjamaah pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiyah. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Nahnu naqussu 'alaik. Kami akan mengisahkan kepadamu Muhammad, yang juga kisah ini dikisahkan kepada kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan mengisahkan kepadamu Muhammad tentang sebuah kisah dengan sebenar-benar kisah. Tidak ada dusta tentang kisah ini.
Tidak ada hoax tentang kisah ini. Ini kisah yang bebas dari hoax, bebas dari dusta, karena yang mengisahkan adalah yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mendengarkan kisah ini juga terpelihara dari dosa, ya Ilyas Maksum, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang apa? Innahum fityah. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Siapa mereka ini? Dalam kitab tafsir dijelaskan, mereka ini dikenal dengan Ashabul Kahfi. Pemuda yang lari dari kemaksiatan, kemungkaran, karena mereka takut terpengaruh dengan kemusyrikan dan kemungkaran di era itu. Lari bersembunyi dalam sebuah gua yang kemudian dikenal dengan Al-Kahfi. Gua tempat 7 pemuda bersembunyi dan lari dari keburukan, kemaksiatan, kemusyrikan dan kekufuran. Innahum fityah. Pemuda seperti apa yang lari dari keburukan menuju kepada kebaikan, lari dari kemaksiatan menuju kepada kesalihan, lari dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Amanu bi rabbihim, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Mereka lari dari orang-orang yang kufur menolak dakwah kepada iman, dari kemaksiatan kepada kesalihan, dari kemusyrikan kepada ketauhidan, dari keburukan kepada kebaikan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan kami tambahkan petunjuk atau hidayah kami kepada mereka semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema pemuda ini bukan tema yang muncul di era milenial, tapi tema pemuda sudah direkam oleh Allah dalam Al-Quran, karena pemuda ini menjadi penyambung tongkat estafet kepemimpinan umat dan bangsa, bahkan alam semesta. Sehingga peran mereka ini sangat penting. Peran mereka ini sangatlah perlu untuk mewujudkan Islam dan alam semesta yang syarat dengan peradaban dan akhlakul karimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pemuda di era sekarang yang paling berpengaruh dan jumlah mereka berdasarkan data statistik per Desember 2022 kita kenal dengan generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 80-an hingga 90-an. Usia mereka kira-kira 30 sampai 40 tahun. Ini generasi milenial. Tapi generasi Z adalah mereka yang lahir tahun 2000 kemari. Usia mereka 20-an, belasan hingga 20-an tahun. Jumlah mereka di Indonesia lebih dari 54%. Lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z. Mereka ini memiliki karakter yang butuh perhatian orang tua, masyarakat, pendidik, bahkan bangsa dan dunia. Karakter mereka diantaranya pertama, mereka ini bisa apa saja dan belajar atau tidak belajar juga kapan saja. Ini generasi yang tidak begitu suka diatur, apalagi diceramahi. Makanya ceramahnya ini agak pendek, karena pendengarnya banyak generasi milenial dan generasi Z. Mereka ini bisa apa saja.
mereka boleh kuliah di jurusan Al-Quran dan ilmu tafsir, tapi ahli otak-atik HP dan IT. Mereka bisa kuliah di fakultas kedokteran, tapi mereka tidak awam dengan dunia digital dan dunia maya. Mereka kuliah di jurusan syariah, tapi mereka juga bisa bisnis online dengan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh generasi-generasi post boomer atau baby boomer, generasi-generasi tua sebelum mereka yang sekarang usianya sudah 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Ini karakter pertama mereka. Beri ruang mereka berkreasi, berinovasi, karena mereka bisa belajar apa saja dalam waktu yang cepat dan di mana saja. Tidak harus di ruang belajar, tak harus di kampus dan di sekolah, karena setiap orang yang mereka temui adalah guru, dan di mana tempat mereka berada adalah sekolah. Yang kedua, generasi milenial dan generasi Z ini adalah mereka-mereka yang tidak suka berbicara dan berkomunikasi panjang, apalagi tambah lebar. Di WA chat mereka itu sangat singkat, bahkan sering menggunakan meme dan simbol-simbol, karena mereka punya cara-cara mengungkapkan perasaan dan pikiran, aspirasi dan unek-unek dengan gaya-gaya yang sangat khas, yang boleh jadi oleh generasi tua dianggap kurang berakhlak dan kurang beretika. Tapi mereka punya standar etika yang berbeda dengan standar kita. Tetapi kita bisa bersatu pada standar akhlak al-islamiyah, akhlak Islam. Ini karakter dan kriteria kedua dari generasi milenial dan generasi Z. Yang ketiga, generasi milenial dan generasi Z adalah mereka orang-orang yang mudah pindah ke lain hati. Ini bukan hanya masalah cinta remaja dan pemuda, tetapi juga masalah agama dan keyakinan. Masalah pilihan yang satu ke pilihan yang lain. Mereka mudah diombang-ambing oleh badai-badai kebudayaan yang tidak selalu sesuai dengan etika dan akhlak Islam, oleh tsunami-tsunami sosial dan ekonomi yang belum tentu sejalan dengan tuntunan bimbingan Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama. Oleh karena itu, bila kita ingin mereka berada di jalan yang benar, mereka sangat mudah untuk kita pindahkan ke jalan yang benar. Begitu juga sebaliknya, mereka juga mindah untuk kita giring kepada kemaksiatan dan keburukan, karena mereka adalah generasi yang mudah berpindah dari satu ke tempat yang lain, sehingga mereka sangat bosan kepada sesuatu yang monolog, yang monoton, yang kaku, yang baku. Mereka cinta perubahan, mereka cinta kepada hal-hal yang baru. Mereka selalu penasaran dan ingin mencoba untuk hal-hal yang belum pernah mereka ketahui dan belum pernah pula mereka alami sebelumnya. Beda dengan generasi tua. Generasi milenial dan generasi Z adalah mereka-mereka yang mengidam-idamkan masa depan. Makanya bercerita tentang mereka dan bercerita dengan mereka, ceritalah tentang masa depan. Dan masa depan sejati adalah akhirat, yaitu masa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara generasi tua adalah orang-orang yang suka bercerita tentang masa lalu. Pada zaman Belanda, ketika saya kecil, sekolahnya naik rakit, naik batang pisang, naik ini, sepatu satu. Itu tidak suka mereka. Itu cerita orang tua. Bukan berarti kepada anak muda tidak diberikan sejarah masa lalu. Tetap. Tapi bukan hanya masa lalu, tapi hiasi kisah-kisah
dan pikiran-pikiran serta gagasan-gagasan tentang masa depan. Karena generasi Z dan generasi milenial suka mengidam-idamkan masa depan dan tunjukkan bahwa masa depan sejati bukanlah di dunia ini dengan rumah megah, mobil mewah, tetapi masa depan sejati adalah ketika kita berada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah di antara kriteria-kriteria generasi milenial. Dan mari kita semua, anak-anak kami yang berada pada usia 40 tahun ke bawah, apalagi yang 20 tahun ke bawah, serta kita-kita yang sudah tua, yang lahir tahun 60-an, 70-an, 50-an, 40-an, untuk menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk mereka-mereka generasi yang datang di belakang kita. Oleh karena itu, jika jumlah penduduk yang 54% penduduk Indonesia ini, 80% dari mereka adalah orang-orang yang setiap saat gila dengan sosial media. 8 dari 10 generasi milenial, 8 dari 10 generasi Z akrab dan familiar dengan dunia maya, dengan dunia digital, dengan sosial media. Tapi gunakan sosial media dan dunia maya untuk menghubungkan alam virtual, digital dan dunia maya dengan dunia nyata atau dengan situasi faktual yang ada dalam kehidupan kita. Gunakan sosial media yang Anda ahli dan familiar, akrab dengannya, untuk menyebarkan Islam-Islam yang ramah, Islam-Islam yang penuh kasih sayang, menebarkan ketauhidan supaya orang kuat imannya kepada Allah, sehingga dengan iman yang kuat ke atas dia akan baik hubungannya dengan hamba Allah dan makhluk Allah yang lain. Gunakan HP yang ada di tangan Anda untuk menyebarkan berita-berita bahagia dan cerita-cerita kesuksesan yang dapat menginspirasi banyak orang yang segenerasi dengan Anda, bahkan orang tua Anda, untuk menuju ke arah kemajuan dan peradaban. Jangan gunakan sosial media untuk memposting hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan hanya bagi Anda, tapi juga bagi orang-orang yang membaca postingan Anda. Dan kita juga yang tua-tua, postinglah hal-hal yang bila dibaca dan dilihat orang bermanfaat, baik dan benar. Karena 54% generasi Z dan generasi milenial ditambah 21% generasi yang berusia 40-an hingga 50-an tahun, maka lebih dari 75% penduduk Indonesia menggunakan media dengan cara-cara yang membangun, dengan cara-cara yang baik, yang mendakwahkan kebaikan, menyebarkan kesalihan dan keteladanan, sehingga dunia maya dihiasi dengan kedamaian dan keharmonisan, dan dengan sendirinya dunia nyata akan juga dihiasi oleh keharmonisan dan kebaikan serta kemaslahatan. Hari ini dunia nyata dipengaruhi oleh dunia maya, bukan sebaliknya, bukan dunia nyata yang mempengaruhi dunia maya. Orang ribut, bertengkar, berkelahi, bahkan demonstrasi melalui dunia maya. Dunia maya bukan hanya menggerakkan orang mengetik dan berbicara, tapi dunia maya bisa menggerakkan massa yang jumlah yang sangat besar dalam dunia nyata. Perbaiki cara kita mengisi dunia maya supaya kita bisa memperbaiki apa yang terjadi dalam dunia nyata. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami sendiri dan juga jamaah sekalian. Terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.